Like a Hellcat. Halo teman-teman, selamat pagi. Welcome back my channel. Hari ini rencana saya mau ganti oli plus servis ini kuda besi saya. Ini sebenarnya udah lewat ini waktunya. Dari kemarin ditunda-tunda mulu. Ini saya mau ke daerah Kalisari dulu ini. Mau beli oli karena biasanya saya nggak pakai oli motor, teman-teman. Pakai motor tapi bukan pakai oli motor. Biasa saya pakai oli diesel. Fastron yang hijau. Itu udah lama sih pakai itu. Kalau untuk teman-teman biasanya pakai oli apa biasanya? Kalau saya sih emang udah biasa pakai Fastron. Jadi mau ganti tuh gimana ya? Takut nggak cocok gitu. Selama ini sih saya pakai oli itu ya lumayan gitu tuh. Dulu waktu pertama saya pakai motor ini R15 Fitri ini pakai dari pabrikannya malah nggak cocok. Mungkin karena kekentalannya kali ya, atau gimana, saya juga nggak ngerti. Ya ada lagi sih sebenarnya yang lebih bagus gitu tuh, bukan merek pabrikan gitu tuh. Cuma ya harganya juga lumayan bagus juga. Fastron juga sebenarnya beda-beda harganya. Kalau beli di di pom bensin tuh biasanya lebih mahal. Saya juga bingung. Saya juga nggak tahu tuh, beda-beda harganya. Tiap pom bensin tuh beda-beda. Ada yang harganya 85, ada yang 90, bahkan bisa lebih. Nah ini saya biasa beli di daerah Kalisari, lumayan murah sih, 65.000. Itu udah langganan saya. Tiap beli tuh pasti di situ. Nah ini rencana mau ke sana dulu. Padahal nanti servisnya mah di situ, di akses UI situ, Depok. Cuma ya nggak apa-apa lah, sambil manasin motor. Sambil manasin motor. Ini ngomong-ngomong, saya udah lama ya nggak bikin konten. Karena ya kemarin ya dibilang sibuk sih enggak gitu tuh. Cuma gimana ya, nggak sempet aja waktunya gitu. Nah, ini saya hari ini ya bikin konten, mudah-mudahan sih bagus dan hasilnya juga lumayan gitu.
Oh iya, saya mungkin akan mereview sedikit ya untuk penggunaan oli Fastron ini. Saya biasa pakai oli Fastron yang warna hijau. Tuh, ya saya juga sebenarnya dapat informasi itu ya dari grup aja gitu tuh, grup R15, V2 maupun V3. Ya banyak sih yang menyarankan, dari merek lain pun banyak gitu tuh. Cuma mungkin harganya aja yang beda, terus ya disesuaikan aja gitu tuh sama budget kita. Dan untuk penggunaan oli emang nggak boleh, bukan nggak boleh ya, gimana ya, disarankan itu harus, kalau merek itu ya itu aja gitu tuh, jangan ganti-ganti. Khawatirnya memang di mesin. Saya pernah waktu itu juga, ya karena belum ketemu yang pas gitu tuh, yang cocok, ganti-ganti terus mereknya. Cuma ya ada efeknya di mesin. Tapi ya sekarang udah mantap di itu sih, di Fastron yang hijau itu. Fastron yang warna hijau. Terus saya pemakaian oli Fastron itu udah sekitar berapa tahun ya? Udah sekitar 2 tahun lebih kayaknya, hampir 3 tahun lah. Karena saya baru-baru punya R15 Fitri ini, saya masih ngeraba-raba tuh nyari oli yang pas gitu, yang bagus buat mesin. Nah itu saya akhirnya ya jatuh pilihannya ya pada Fastron gitu. Memang sih ada plus minusnya, semua pasti ada plus minusnya gitu. Nah untuk plusnya, kalau menurut saya sih tarikannya itu enteng gitu tuh. Terus untuk apa? Untuk naik turun gigi tuh nggak kasar, karena ya kita tahu sendiri ya, mungkin kalau kalian pengguna R15 Fitri mungkin nggak kaget gitu tuh. Kalau untuk apa, operan gigi itu untuk R15 Fitri ini memang agak kasar gitu tuh, khususnya di tarikan bawah ya. Gigi 1 sampai 3 itu memang agak kasar gitu tuh kalau pakai oli yang biasa. Tapi ya selama ini saya menggunakan oli Fastron, ya emang masih kasar gitu, cuma lumayan mengurangi lah gitu tuh. Enggak sepenuhnya itu sih halus gitu tuh, lumayan mengurangi kekasaran itu, bahasanya kekasaran. Ya intinya sih eh, lumayan lah gitu tuh, menengah ke atas kalau menurut saya gitu tuh. Saya tahu ya mungkin teman-teman ya beda gitu, karena yang saya lihat itu apa, di komentar-komentarnya juga ya dulu gitu tuh, pas di grup, pas saya cari-cari informasi, itu emang bagus, bukan cuma buat R15 V2 V3 aja gitu tuh, buat Matic pun bagus gitu tuh, khususnya buat yang itu ya apa, aktif gitu untuk kendaraannya. Banyak juga ojol yang pakai itu gitu, yang tahu ya gitu tuh, karena memang tarikannya juga bagus gitu tuh, buat Matic ataupun buat motor gigi. Itu sih mobil tadi ragu-ragu. Saya mau maju dia maju, saya diem dia diem. Itu sih yang saya baca di komentar-komentarnya. Itu menurut saya plusnya. Kalau untuk minusnya ya nggak begitu banyak juga. Minusnya ya
Oh iya, untuk plusnya satu lagi sih, untuk apa, penggantiannya itu saya biasanya sebenarnya nggak mesti 1 bulan, emang sih disarankan 1 bulan gitu tuh, walaupun masih bagus gitu tuh kondisi olinya, tapi saya biasanya nggak 1 bulan, minimal itu 2 bulan gitu untuk pemakaian Fastron ini, minimal 2 bulan baru saya ganti, kadang lebih gitu, tapi nggak sampai 3 bulan. Tapi memang disarankan sih sebenarnya rutin 1 bulan sekali. Wih, helmnya ngeri cuy ya, Arai punya. Itu harganya bisa beli motor metik itu. Ngeri ya, motornya juga ngeri. Kawasaki kalau nggak salah itu. Iya, Kawasaki ya, benar. Sultan. Oh ya, kembali ke itu ya, ke topik tadi. Itu plusnya lah kurang lebih itu. Terus untuk minusnya, ada minusnya gitu tuh kalau menurut saya. Jadi kalau perjalanan jauh, macet-macetan, itu di mesin itu cepet panas gitu tuh. Tapi eh, sebelum panas gitu, pas pertama kali dibawa gitu tuh motor, dipanasin dulu itu enak sebenarnya gitu tuh, enteng tarikannya. Tapi ya kalau perjalanan jauh terus macet-macetan, itu berasa di mesin itu panas. Kalau menurut saya sih minusnya cuma itu. Kalau untuk yang lainnya ya plus semua gitu tuh. Makanya saya juga sampai sekarang masih menggunakan itu. Untuk teman-teman biasanya pakai oli apa? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya, siapa tahu kan jadi rekomendasi buat saya juga gitu tuh. Kalau memang lebih bagus dan harganya terjangkau, ya mungkin bisa lah gitu tuh. Saya juga beralih. Tapi selama ini sih masih pakai itu. Kata teman yang sudah menggunakan Matic juga emang bagus gitu buat Matic. Jadi bukan cuma buat motor gigi doang gitu. Bentar lagi sampai nih. Buka nggak ya? Oh, buka kok. Pak, oli Fastron dong Pak, yang hijau. Oli Fastron yang 1 liter aja. Berapa Pak? Kok naik ya? Iya, biasanya 65 ya. 70 ya Pak. Ya, makasih ya Pak ya.
Mari Pak. Ternyata naik goceng ya harganya. Kemarin saya ganti terakhir masih 65 itu. Ya sekitar 2 bulan yang lalu lah. Karena memang saya rutinnya 2 bulan ganti itu. Ya kadang nggak nyampe 2 bulan ganti gitu tuh. Kadang kalau lagi nggak sempet ya 2 bulan gitu. Tuh kemarin masih 65. Ngeri kalau di belakang ibu-ibu dari tadi ngesen kanan itu, tapi nggak belok-belok. Biasanya sih saya ganti oli itu sekalian servis ringan di bengkel resmi biasanya kalau servis ringan. Tapi kalau servis-servis besar gitu tuh, biasanya saya milihnya di bengkel ya rumahan gitu, bengkel kepercayaan. Karena biasanya kalau di bengkel resmi tuh ya memang mungkin prosedur sih ya atau gimana gitu tuh. Yang jelas sih biasanya kalau ada kerusakan tuh ya harus ganti kadang satu set atau gimana gitu. Kalau di bengkel rumahan atau kepercayaan kan bisa diakalin kalau cuma kerusakannya sedikit gitu. Itu sih kalau menurut saya. Makanya ini sekarang saya mau servis ringan sekalian ganti oli, tapi olinya saya bawa sendiri. Itu udah seperti itu biasanya. Orang bengkel juga udah tahu sih. Ini setu ini, setu pedongkelan. Ini lumayan ramai juga sih biasanya. Tapi tempatnya emang kurang gede. Ya seperti ini aja di, duh, ibu-ibu tuh ngeri banget nggak dikasih jalan saya. Tempatnya ya cuma kayak gini aja sih, nggak kayak satu-satu yang lain gitu yang lebih luas tempat nongkrongnya. Kalau itu cuma di pinggir-pinggirannya aja, terus langsung di jalan gede gitu, kadang-kadang ngeri. Itu macet biasanya itu kalau sore. Ini udah mau nyampe. Ya mungkin segitu aja kali ya untuk hari ini ya. Nggak banyak sih pembahasan. Ya cuma ya sedikit review lah penggunaan oli ya. Ya nggak detail sih reviewnya, tapi ya pengalaman saya sih seperti itu gitu tuh. Plus minusnya dari oli tersebut ya seperti itu.
rutinitas drainnya juga ya seperti itu gitu. Mungkin segitu aja ya vlog kali ini, karena memang udah mau nyampe nih. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih enteng sebenarnya tarikan. 2 bulan padahal. Pemakaian rutin sehari-hari. Oke, di depan kita belok kanan. Penuh ya, penuh banget ya. Libur panjang, jadi ngantri.